Ardiansyah dari kelompok 4 yang ingin akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan secara bergantian akan menjelaskan materi yang kami bawa. Nah, pada kesempatan kali ini judul saya adalah berbagai pandangan mengenai bentuk kata atau struktur kata. Next. Lagi, oke. Jadi dari materi tadi itu bisa kita ambil pengertiannya itu pengertian bentuk kata dan struktur kata dalam kajian linguistik. Nah, dalam kajian linguistik, bentuk kata merujuk pada konfigurasi atau morfologis sebuah kata, baik dalam keadaan dasar atau akar, maupun setelah melalui proses afiksasi, reduplikasi, atau pembentukan majemuk. Contohnya, kata dasar berubah menjadi berlari dengan awalan ber atau pelari dengan awalan pe. Nah, yang dimaksud dengan kata akar adalah kata dasar dari lari. Setelah terjadinya perubahan kata dasar yang berawalan ber, jadinya berlari. Nah, seperti itu. Baru yang kedua ada struktur kata mengacu pada susunan elemen-elemen pembentuk kata, yaitu morfem, unit terkecil yang bermakna. Misalnya kata makan terdiri dari morfem me, awalannya. Me itu awalannya ya. Baru ada makan kata dasarnya dan akhirannya adalah an. Nah, di struktur kata lebih dijelaskan mana awalannya, mana kata dasarnya atau kata akarnya dan akhirannya. Oke, yang ketiga ada dalam linguistik bentuk dan struktur kata menjadi, tunggu sebentar. Nah, dalam linguistik bentuk dan struktur kata menjadi poin penting untuk memahami fungsi gramatikal dan makna yang terkandung dalam sebuah kata. Oke, next. Dan pendekatan tradisional menjelaskan bagaimana bentuk kata dan struktur kata. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4 poin. Nah, di poin pertama akar kata, yaitu elemen dasar yang tidak dapat dipecahkan lagi seperti makan. Nah, yang seperti yang bilang tadi, kalau makan merupakan kata dasar yang tidak bisa dirubah-ubah maknanya. Ya udah, kalau makan berarti makan gitu ya. Lalu yang poin kedua ada afiksasi, penambahan elemen gramatikal berupa awalan atau sisipan. Misalnya awalan di, sisipannya l atau akhiran k untuk membentuk kata baru. Nah, jadi di afiksasi ini kata dasar itu ditambahi dengan berbagai macam tambahan imbuhan. Salah satunya makan bisa jadi memakannya gitu. Ya, di poin ketiga ada reduplikasi, proses pengulangan bentuk kata untuk menambah makna tertentu seperti buku-buku untuk catatan jamak. Nah, di reduplikasi itu ada kata-kata yang disebutkan berulang-ulang tapi maknanya berbeda. Nah, saya ambil di sini contohnya buku-buku. Nah, kan buku maknanya itu adalah sebuah buku ya. Tapi kalau buku-buku menunjukkan artinya banyak. Buku-buku itu banyak tersedia. Oke. Di kata keempat ada majemuk, penggabungan dua kata menjadi satu makna baru seperti rumah sakit. Nah, di kata majemuk ini dua kata yang misalnya dipisahkan berbeda. Misalnya rumah. Kalau rumah kan kita bisa membayangkan kalau sebuah rumah itu ya tempat untuk kita istirahat. Nah, digabungkan jadi sakit, jadi rumah sakit, beda lagi maknanya. Rumah sakit itu untuk orang berobat. Nah, seperti itu. Jadi di majemuk kata ini perubahan dia penambahan kata menjadi makna yang baru seperti itu. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Claudia Cahaya akan melanjutkan materi mengenai pendekatan struktural. Nah, yang pertama itu ada morfem leksikal dan gramatikal. Gramatikal itu merupakan kata yang kompleks yang ada di tata bahasa Indonesia. Nah, kata terbagi menjadi dua komponen yang bermakna. Misalnya makan, leksikal dan gramatikalnya me-an. Kemudian ada paradigma dan sintagma, yaitu hubungan antar kata dipahami melalui pola substitusi atau paradigmatik dan susunan linear dalam kalimat atau sintagmatik. Saya akan melanjutkan, yaitu yang kedua, pendekatan generatif. Yang pertama itu struktur mendalam dan permukaan.
yaitu kata memiliki representasi mendalam di otak yang kemudian diwujudkan dalam bentuk permukaan. Terus proses derivasi dan infleksi. Derivasi proses pembentuk kata baru, misalnya ajar menjadi pengajar. Sedangkan infleksi proses mengubah kata untuk menyesuaikan fungsi gramatikal, seperti mengajar menjadi mengajarkan. Yang C, pendekatan fungsional, yaitu pragmatik. Bentuk kata dipengaruhi oleh konteks penggunaan dalam komunikasi. Lalu gramatikalisasi, proses perubahan bentuk kata menjadi lebih fungsional, seperti kata akan yang berubah menjadi penanda waktu. Next. Jadi kesimpulannya, kajian mengenai bentuk kata dan struktur kata adalah salah satu aspek penting dalam linguistik. Khususnya dalam cabang morfologi, bentuk kata merujuk pada konfigurasi fisik dan morfologi kata. Sedangkan struktur kata berkaitan dengan susunan elemen pembentuk kata seperti akar, afiks, dan morfem lainnya. Studi ini membantu memahami bagaimana kata berfungsi sebagai unit komunikasi yang esensial dalam bahasa. Baik, segitu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.